Halo Pak Firman. Ya, Mas Ya, Pras. kita akan lanjutkan kembali. Ini bicara mengenai jumlah jemaah umroh di Indonesia begitu. Peningkatannya memang cukup signifikan, tertinggi di tahun 2017 sampai dengan 2018 1 jutaan jemaah. Nah, lantas bagaimana kondisinya saat ini nih dari Ampuri sendiri yang sudah mendata calon-calon jemaah umroh asal Indonesia, Pak Firman? Ya, Mas Pras. Jadi kami di Ampuri punya banyak PR yang harus kami selesaikan. Karena semenjak tanggal 27 Februari tahun lalu ketika disuspend, di bulan Maretnya ada 62.000 jamaah yang sudah siap berangkat ke Tanah Suci. Sudah berbayar, sudah siap visa dan lain sebagainya. Oke. Dan itu belum bisa berangkat. Bahkan karena rata-rata hampir setiap bulannya 100.000 jamaah. Tapi paling tidak menjadi PR kami adalah segera umroh ini kita usahakan bersama untuk dibuka agar masyarakat yang sudah membayar dan tunda keberangkatannya bisa segera kami berangkatkan. Itu yang menjadi PR kami sangat berat dan kami prihatin kepada mereka sudah melakukan pembayaran karena dana-dana yang mereka bayarkan itu sudah kami bayarkan kepada pihak ketiga sebagai deposit, misalnya airline, hotel-hotel, konsumsi dan sebagainya. Jadi solusinya memang harus segera diberangkatkan. Di samping itu, sebagaimana tadi yang saya katakan, dengan apalagi grafik yang disampaikan oleh Mas Pram, bahwasanya memang 1 juta lebih pernah jamaah kita berangkatkan. Artinya tinggi sekali permintaan untuk keinginan masyarakat untuk beribadah. Jadi dengan kondisi pandemi semakin membaik, segala macam usaha sudah maksimal, memang perlu diplomasi lebih serius dan tingkat tinggi untuk melakukan hubungan ini sehingga diberi kesempatan Indonesia untuk menaikkan ibadah umrah. Baik, 62 ribuan ini cukup banyak jumlah yang harus segera berangkat ya, karena ini mereka yang sekarang sebenarnya masih itu hanya terpending di bulan Maret 2020 yang lalu, 1 bulan. Nah, dengan kondisi seperti ini apabila nanti dibuka begitu oleh pemerintah Arab Saudi, maksimal berapa sebenarnya? Adakah sudah ketentuan dari Indonesia saja dibatasi mungkin sekian ribu begitu Pak Firman? Jadi dengan apa yang telah dilakukan Saudi sampai saat ini, kami melihat positif sekali bahwasanya Saudi sudah membuka diri dengan selebar-lebarnya. Jumlah jamaah per hari mereka selalu tingkatkan. Target mereka per tahun juga sangat besar. Kami melihat agak kontra sedikit dengan kebijakan suspend yang masih berlakukan kepada 5 pengirim terbesar termasuknya Indonesia. Target besar itu agak sulit kalau 5 pengirim terbesar ini tidak ikut mengirimkan jamaah ke Tanah Suci. Itu menjadi pertimbangan kita. Yang kedua adalah secara protokol Saudi Arabia, Mas Pras, sudah melakukan banyak kelonggaran-kelonggaran. Karena Indonesia sebagaimana pernah menjadi negara percontohan untuk uji coba umrah di masa pandemi, yaitu November 2020 tahun lalu sampai Februari 2021 ini selama 4 bulan, itu belum ada vaksin. Mereka melakukan kewajiban bagi jamaah yang berangkat umroh harus karantina selama 3 hari. Sekarang ketika umroh dibuka, per 8 Agustus dan sampai saat ini, kebijakannya sudah sangat terbuka sebagaimana normal. Hanya persyaratannya adalah vaksinasi lengkap bagi seluruh orang yang akan berangkat umroh. Nah, ketika vaksinasi ini lengkap, dengan bukti barcode yang terbaca oleh pemerintah Saudi, dan didukung oleh PCR negatif, mereka saat tiba di Saudi, tidak wajib karantina. Mereka bisa langsung ibadah sebagaimana umroh sebelum pandemi. Jadi umroh kegiatannya sudah menjadi normal, asal ketentuan vaksinasinya itu lengkap sudah kita lakukan. Nah, sedikit saya akan bicara tentang vaksinasi yang banyak dipikirkan oleh masyarakat. Bahwa Indonesia tidak mempunyai vaksinasi sebagaimana vaksinasi yang direkomendasikan oleh Kerajaan Saudi Arabia, yaitu 4 jenis vaksinasi, AstraZeneca, Moderna, Pfizer dan Johnson & Johnson. Indonesia banyak menggunakan vaksinasi Sinovac atau Sinovac. Nah, saat ini sudah ada ketentuan solusinya dari pemerintah Saudi bahwasanya kalau seandainya kita menggunakan Sinovac atau Sinovac, kita wajib melakukan booster 1 kali vaksin tambahan sebagai booster. Atau jika terpaksa tidak ada booster, kemarin sudah ada ketentuan kita hanya diperlukan untuk karantina. Artinya kesempatan itu masih bisa dilakukan baik bagi orang-orang yang tidak bisa mendapatkan vaksinasi akibat halangan komorbid atau penyakit yang mereka idam,
miliki, atau karena kita menggunakan belum dapat booster, ada solusinya. Tetap bisa umrah tapi harus karantina. Jadi permasalahan kita adalah di status suspend yang harus segera kita perjuangkan untuk segera diangkat. Baik, tapi dengan